Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur buat pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan bersama dengan jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah kita, memimpin ibadah kita. Kita mau percayakan hidup kita sepenuhnya di dalam tangan kuasa Tuhan. Karena hanya tempat perlindungan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan Mazmur 91, tempat perlindunganku, kubu pertahananku. Perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayapmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkanku dalam kesesatan, membentengiku karena nama-Mu. Tak akan ku takut, tak akan ku bimbang. Kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku melekat padamu. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayap-Mu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkanku dalam kesesakan, membentengiku karena nama-Mu. Tak akan ku takut, tak akan ku bimbang. Kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku melekat padamu. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Sekali lagi, tempat perlindunganku. Kubu pertahananku, kepak sayap-Mu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkanku dalam kesesakan, membentengiku karena nama-Mu. Tak akan ku takut, tak akan ku bimbang. Kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku melekat padamu. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah Tuhan menjadi tempat perlindungan kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi. Haleluya, dalam naungan yang maha kuasa.
Terima kasih Tuhan, Engkau memimpin ibadah kami pagi hari ini dari awal sampai selesainya bersama jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati, Tuhan memimpin ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami merindu menikmati hadirat-Mu. Kuasa-Mu boleh bekerja di tengah-tengah kami. Kita nyanyikan pujian ini, tempat perlindunganku, kubu pertahananku. Perlindunganku, kubu pertahananku, kepat sayap-Mu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena nama-Mu. Tak akan ku takut, tak akan ku bimbang. Kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku melekat padamu. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Tak akan ku takut, tak akan ku takut, tak akan ku bimbang. Kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku melekat padamu. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Kau yang sertaiku, Kau yang sertaiku dan melindungiku. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita sembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan, karena hanya dengan darah Yesus saudara dan saya boleh masuk di dalam ruang Maha Kudus. Haleluya Yesus, dengan darah-Mu Kau tebus dosa kami Tuhan. Haleluya Yesus, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Ini aku sepenuhnya milikku.
kami siap untuk diberkati dengan firman Tuhan. Kami siap untuk menikmati makan sehidangan dengan Tuhan, dengan perjamuan kudus Tuhan Yesus. Itu sebabnya Engkau tolong kami semua, seluruh umat-umat-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, menikmati berkat-berkat-Mu. Kami siap untuk diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Elohim, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat kita beribadah dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, firman Tuhan hari ini kita membuka dalam kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3. Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Tema firman Tuhan, kuasa, pengampunan dan pemulihan. Nah, kita baca sama-sama jemaat di rumah. Sekali lagi, Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan firman Tuhan. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepada seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Nah, puji Tuhan, kita sudah tahu sama-sama ceritanya tentang Yunus ini, di mana dia disuruh Tuhan memberitakan firman Tuhan kepada Niniwe, tetapi Yunus menolak, ya, menolak untuk pergi ke Niniwe, dan dia mau lari, ya, ke Tarsis pada saat itu. Dan singkatnya bahwa waktu dia ke Tarsis itu naik kapal. Nah, di kapal itulah terjadi gelombang yang besar sehingga terjadi badai yang besar, sehingga pada saat itu orang semua panik di kapal itu, dan Yunus pun tidur di bagian paling bawah. Nah, Yunus disuruh berdoa, tetapi waktu diundi di kapal, Yunus yang kena undian. Dan Yunus mengakui bahwa gara-gara dia tidak mau mengikuti firman Tuhan, sehingga dia terjadi dalam perjalanannya dan menyangkut orang lain di kapal itu, sehingga ada badai, dan Yunus dibuang ke dalam laut pada saat itu. Nah, di dalam laut, atas penentuan Tuhan, ikan besar yang menelan Yunus. Yunus ada selama 3 hari dalam perut ikan. Nah, dan akhirnya setelah pasal 3 ini, dia bertobat dalam perut ikan. Dia mengakui segala dosanya. Dia mau mengikuti firman Tuhan. Dia mau melaksanakan firman Tuhan. Dan di pasal 3 ini, ya, datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya. Nah, puji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya bahwa apa yang dilakukan Yunus ini adalah sesuatu yang fatal. Bukan hanya bagi dirinya sendiri, karena dia menolak atau memberontak kepada Tuhan. Di dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 28, orang yang memberontak itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Nah, memberontak itu artinya kita sama dengan mengambil senjata dan melawan Tuhan. Nah, apakah manusia bisa melawan Tuhan? Tentunya tidak bisa melawan. Nah, itu sebabnya karena Tuhan mau, rencananya tidak mau gagal. Ya, rencananya akan terus berjalan, sehingga pada saat itu seolah-olah Yunus harus dipaksa. Nah, jangan sampai ada masalah, masuk dalam perut ikan dulu, baru bertobat. Nah, singkatnya bahwa Yunus pada saat itu, ya, dia bertobat kembali. Dia mengakui kesalahannya. Nah, Tuhan adalah Tuhan yang penuh kemurahan. Tuhan yang mau mengampuni dosa-dosa kita kalau kita mengakui di hadapannya. Nah, itu sebabnya menolak panggilan Tuhan, menolak firman Tuhan, sama dengan kita menolak
bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan mau bersama-sama dengan kita. Tapi kalau kita tidak mau mengikuti rencananya, kita tidak mau mengikuti firman-Nya, sama dengan menolak Tuhan. Yang kedua, kita menolak topangan Tuhan. Nah, Tuhan mau menopang kita dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap persoalan kita. Tetapi kita tidak mau mengikuti firman Tuhan. Kita tidak mau melaksanakan firman Tuhan. Sama dengan kita memberontak, sehingga Tuhan tidak mau menopang kita. Nah, selanjutnya bahwa kalau kita mau berontak kepada Tuhan, tidak mengikuti firman-Nya, sama dengan kita menolak pembelaan Tuhan. Tuhan hanya mau membela firman-Nya. Kalau kita menghidupi firman-Nya dalam kehidupan ini, Tuhan akan membela kita. Nah, itu sebabnya kalau ada yang memberontak kepada Tuhan, Tuhan itu sangat sedih hatinya. Dia tahu bahwa manusia tidak akan bisa melawannya. Dia tahu. Itu sebabnya jemaat Tuhan yang ada di rumah, jangan memberontak kepada Tuhan. Jangan memberontak kepada Tuhan. Jangan memberontak kepada orang tua. Jangan memberontak kepada pemimpin. Nah, karena ada akibatnya di dalam Alkitab. Contoh-contohnya kakak-kakak Musa, ya, Miriam memberontak, ya. Akhirnya terjadi sesuatu yang fatal. Untung Tuhan itu masih berkemurahan. Musa masih mau mendoakan. Pada saat itu Miriam kena sakit kusta pada saat itu. Tapi karena dia mau mengakui kesalahannya, dia bertobat di hadapan Tuhan dan di hadapan Musa pada saat itu. Sekalipun pada saat itu Musa itu adik daripada Miriam pada saat itu. Nah, ini contoh-contoh. Nah, kalau kita memberontak kepada Tuhan, kita akan mendapat akibatnya. Nah, waktu Tuhan Yesus melihat Yerusalem di dalam Matius 23 ayat 37, dia melihat Yerusalem, ya, seperti anak domba yang tidak bergembala pada saat itu. Karena apa? Nabi-nabi pada saat itu dibunuh, nabi-nabi pada saat itu disiksa. Sehingga apa? Dia memberontak kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan sangat sedih. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, bagi kita semua umat-umat Tuhan, jangan memberontak kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yunus. Tetapi saya percaya jemaat Tuhan adalah jemaat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Nah, Tuhan itu setia pada perjanjiannya. Tuhan itu setia pada firman-Nya. Apa yang dia firmankan itu pasti terlaksana. Setelah Yunus mengakui dosanya dan dia diampuni pada saat itu, nah, Allah mengampuni. Ya, dia tidak mengingat lagi kesalahan Yunus pada saat itu. Nah, selain daripada itu, kalau dia sudah mengampuni kita, dia memulihkan. Ya, panggilan Yunus sebagai seorang nabi dipulihkan pada saat itu. Itu sebabnya dikatakan untuk kedua kalinya datang firman Tuhan kepada Yunus. Ya, dipulihkan pelayanannya, dipulihkan panggilannya sebagai seorang nabi pada saat itu. Nah, yang ketiga, Tuhan kembali mengutus Yunus. Ya, Tuhan kembali mengutus ke Niniwe pada saat itu. Dia mau supaya orang-orang di Niniwe itu bertobat dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana dengan jemaat yang ada di rumah? Nah, paling tidak, ya, istilah yang dipakai firman Allah menggambarkan bahwa tentang pengampunan dan pemulihan. Nah, yang pertama, kalau Tuhan itu mengampuni dosa kita, seperti dikatakan dijauhkan Tuhan. Nah, di dalam Mazmur 103 ayat 12, nanti jemaat baca sendiri, ya, dikatakan sejauh timur dari barat. Bayangkan, sejauh timur dari barat. Demikianlah Tuhan tidak mengingat lagi atau melupakan, tidak ingat lagi. Jadi dijauhkan, ya, dijauhkan dari dosa-dosa kita lagi, ya. Nah, itu sebabnya Tuhan itu penyayang kepada kita, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Sampai sedemikian itu, berapa jauhnya dari timur ke barat? Tidak terhitung, tidak terhingga. Artinya pengampunan itu selalu disediakan bagi orang yang mau dipulihkan Tuhan, orang yang mau mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Nah,
Itu yang pertama. Kuasa pengampunan yang kedua, ya, seperti ditulis dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-25a. Nah, di situ ya pengampunan itu dinyatakan oleh Nabi Yesaya, artinya pengampunan itu dihapus. Ya, dosa kita dihapus. Mungkin kalau misalnya bukan hanya kalau misalnya ada tulisan, ya tulisan atau kain yang kotor itu ya dibersihkan semuanya. Ya. Noda-noda yang ada di situ dibersihkan semuanya, dihapus. Dosa kita dihapus setelah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Nah, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Nah, itu sebabnya akuilah dosa kita, akui kesalahanmu, akui di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya sampai di situ. Kalau Tuhan menjauhkan pelanggaran kita, menghapus dosa-dosa kita, kita pun juga wajib menghapus kesalahan orang lain kepada kita. Karena Tuhan memperlakukan itu supaya manusia juga melakukan kepada sesama manusia. Ya, kadang semua manusia mau diampuni dosanya. Tapi pertanyaannya, maukah engkau mengampuni sesamamu manusia? Oh, terlalu sakit. Terlalu sakit. Dia sudah banyak kali. Nah, sampai Tuhan, kalau Tuhan mau menghitung-hitung pelanggaranmu dan pelanggaran kita manusia, tidak terhitung. Tapi waktu kita minta ampun kepada Tuhan, Dia tetap mengampuni kita. Dia tetap mengampuni saudara dan saya. Nah, itu sebabnya kalau demikian Tuhan mau menghapus dosamu, menghapus dosaku waktu kita minta ampun, hapuskanlah juga kesalahan atau dosa sesama kita manusia. Nah, yang ketiga, ya dilupakan. Nah, di bagian B di situ artinya Tuhan melupakan dosa-dosa kita, artinya tidak ingat-ingat lagi. Nah, ini menjadi persoalan bagi manusia. Kadang kalau manusia berbuat salah lagi, diingat lagi kesalahannya yang mungkin 20 tahun yang lalu. Oh, dia pernah berbuat seperti ini. Padahal dia sudah katakan, aku sudah mengampuni. Tapi tidak dilupakan. Tuhan melupakan. Tidak diingat-ingat lagi. Tidak diungkit-ungkit lagi. Ya, kalau diungkit-ungkit lagi, sama dengan kita sementara. Kalau tempat sampah itu, kalau misalnya sampah-sampah yang ada di dalam, kalau kita bongkar itu pasti baunya keluar. Baunya keluar. Nah, maukah kita seperti itu? Tapi tanpa sadar, tanpa kita sadar diri kita, kita sudah dilupakan dosa kita. Tetapi kita masih tidak melupakan dosa orang lain di dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya dosa Yunus sudah dilupakan, sudah dihapus, sudah tidak diingat-ingat lagi. Ya, tidak diingat-ingat lagi. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Jangan ingat-ingat lagi dosa-dosa yang pernah diperbuat orang kepadamu. Kalau Tuhan sudah tidak mengingat lagi, jangan diingat lagi. Lupakan semuanya. Kubur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersihkan dari hatimu, bersihkan dari pikiranmu, dari ingatanmu, dosa-dosa itu. Karena apa? Membuat kita tidak mengalami pemulihan dalam hidup kita. Yang keempat, ya, tidak menyebut-nyebut atau dengan kata lain, mengungkit-ungkit. Nah, mengungkit-ungkit, disebut lagi karena dia ada kesalahannya lagi. Oh, dibuka lagi, disebut lagi. Padahal dia sudah mengampuni. Padahal dia sudah merelakan supaya ditiadakan saja, diampuni saja, dilupakan saja. Nah, di dalam Ayub pasal 11 ayat 6b di situ dikatakan dilupakan atau tidak disebut-sebut lagi. Nah, Ayub pada saat itu waktu Tuhan katakan kepadanya, berdoa, datang kepada Ayub supaya didoakan karena sahabat-sahabatnya itu. Ya, karena engkau tidak berlaku benar seperti hambaku Ayub. Nah, waktu
Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya, baru terjadi pemulihan kepada Ayub. Tidak menyebut-nyebut lagi, yang penting Ayub sudah mengampuni. Didoakan, tidak disebut-sebut lagi. Nah, itu sebabnya hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Dia mau mengingatkan kepada kita bahwa dosa yang kita sudah lakukan dan sudah minta ampun kepada Tuhan dan sudah minta ampun kepada sama manusia, dijauhkan, ya, bukan hanya dijauhkan, dihapus, bukan hanya dihapus, tidak diingat-ingat lagi, bukan hanya tidak diingat-ingat lagi, tetapi tidak disebutkan, menyebutkan saja tidak usah menyebut-nyebut dosa-dosa masa lalu, sudah tutup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan digali lagi, jangan diungkit-ungkit lagi. Nah, kalau kita tidak mengungkit-ungkit lagi, pemulihan akan datang kepadamu. Karena apa? Waktu kita mengampuni dosa orang lain, otomatis kita mengalami pemulihan. Seperti yang dilakukan oleh Ayub. Setelah dia mengampuni sahabat-sahabatnya, baru Ayub mengalami pemulihan. Nah, itu sebabnya hari ini firman Tuhan memberikan pembelajaran bagi kita. Maukah engkau mengalami kuasa pengampunan itu dan pemulihan dalam hidupmu? Ampunilah kesalahan orang, sebab Bapamu di surga akan mengampuni juga kesalahan. Seringkali kita berdoa, Bapa kami, seringkali kita berdoa dan kita hafal, tetapi yang penting adalah prakteknya dalam hidup kita setiap hari. Prakteknya dipraktekkan. Ayub mempraktekkan, Tuhan mempraktekkan, dan saya mau juga, dan Tuhan mau, kita semua mau mempraktekkan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita mengalami namanya kuasa pengampunan, kuasa pemulihan dalam kehidupan kita. Tentunya kehidupan kita mau dipulihkan, rumah tangga kita mau dipulihkan, pelayanan kita mau dipulihkan, pekerjaan kita mau dipulihkan, kehidupan kita mau dipulihkan. Tetapi pertanyaannya, apakah engkau mau melupakan kesalahan orang lain? Apakah engkau mau menjauhkan kesalahan orang lain? Apakah engkau tidak mengingat-ingat lagi? Apakah engkau tidak menyebut-nyebut lagi? Persoalannya di situ. Nah, firman Tuhan datang kepadamu pada hari dan kepada kita semua, supaya kalau mau engkau mengalami pemulihan, hidupi firman Tuhan dalam kehidupanmu setiap hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia mau supaya jemaat Tuhan yang ada di rumah dipulihkan oleh Tuhan. Dia mau supaya engkau dipulihkan. Dia mau supaya engkau diberkati. Dia mau supaya engkau diberikan kekuatan, semangat yang baru dalam hidupmu. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan hari ini. Haleluya. Kita angkat pujian. Sejauh timur dari barat. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Dari awal, sejauh timur dari barat, kau melemparkan dosaku.
betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Haleluya, haleluya. Jemaat yang ada di rumah, sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya, engkau koreksi dirimu di hadapan Tuhan, supaya engkau mengalami pemulihan pada hari ini, engkau mengalami kuasa pengampunan hari ini. Itu sebabnya kalau ada dosa yang engkau perbuat di hadapan Tuhan, akui dosamu di hadapan Tuhan hari ini. Kalau ada kesalahan sesamamu manusia, engkau ampuni, jauhkan, lupakan. Jangan diingat lagi, jangan menyebut-nyebut lagi. Kubur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya engkau mengalami pemulihan hari ini, supaya perjamuan kudus hari ini menjadi berkat kepadamu, menjadi berkat bagi kita semua hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Kita angkat pujian sekali lagi. Sejauh timur, sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih
untuk firman-Mu pada hari ini. Kalau Yunus diampuni dosanya, diampuni, dipulihkan pelayanannya, dan diutus kembali. Kami percaya juga waktu kami mengaku dosa kami di hadapan hadirat-Mu, kami juga dipulihkan, kami juga diampuni dosa kami, dijauhkan. Dan Tuhan tidak mengingat-ingat lagi, melupakan dan tidak menyebut-nyebut lagi. Itu sebabnya kami pun juga harus melakukan kepada sesama kami manusia, supaya kami mengalami pemulihan, supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kami Tuhan. Dosa kami diampuni, dosa kami disucikan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Berapa banyak jemaat yang ada di rumah yang melakukan pelanggaran. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan mulai akui di hadapan Tuhan. Tuhan itu panjang sabar, berlimpah kasih setia. Dia mau menerima kamu, engkau apa adanya. Dia mau menerima kita apa adanya. Hari ini minta ampun di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengampunan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau mengalami persekutuan dengan Engkau, dengan tubuh dan darah-Mu hari ini. Dan kami yang sakit disembuhkan, kami dilayakkan, kami disembuhkan, kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami mempunyai hidup yang baru di hadapan hadirat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih. Turunlah berkat-Mu dalam perjamuan kudus ini. Berkat pengampunan dosa, berkat kekuatan, berkat hidup yang baru. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami dibaharui, pikiran kami disucikan. Haleluya, haleluya. Keluarga kami dipulihkan, hidup kami dipulihkan, hidup kami dibaharui dari perjamuan ini. Itu sebabnya kami mau Tuhan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Angkat roti di tangan kananmu jemaat yang ada di rumah dan dengarkan firman Tuhan. Silahkan berdiri. Haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Inilah tubuh di tangan kanan kami. Tubuh yang suci, tubuh yang mulia, yang dipecah-pecahkan di Kalvari. Dan tubuh-Mu yang kudus menyatu dengan tubuh kami. Kami dipulihkan, kami dikuatkan. Haleluya, haleluya. Kami disucikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami makan tubuh-Mu. Haleluya. Mari kita makan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Angkat cawan di hadapan Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Inilah darah-Mu di tangan kanan kami. Darah yang mengalahkan iblis, darah yang mengampuni, menyucikan dosa kami, darah yang memulihkan kami, darah yang menyembuhkan kami. Kami percaya, kami mau bersekutu dan meminum darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum sama-sama.
Haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita angkat refnya pujian ini. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sekali lagi, betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan, untuk pemulihan, untuk kesembuhan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami menikmati Tuhan hadirat-Mu, kami menikmati mujizat-Mu, kami menikmati berkat-berkat-Mu, karena kami sudah dipulihkan. Haleluya, haleluya. Engkau yang sakit sudah disembuhkan, dibaharui hatimu, dibaharui rohmu. Haleluya, haleluya. Sehingga engkau menjadi umat-umat Tuhan yang taat, tidak melanggar perintah Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, roh Tuhan akan diberikan kepadamu, supaya engkau melakukan firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, menghidupinya dalam hidupmu, mengingatnya dalam hidupmu setiap hari, sehingga engkau menjadi kuat menghadapi perjalanan kehidupanmu di bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya engkau sudah memberkati sidang jemaat-Mu, dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Oh, tolong bangsa kami Indonesia, berkati presiden kami Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin. Engkau Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan di dalam memimpin bangsa kami Indonesia. Engkau tolong Tuhan Kabinet Indonesia Maju, seluruh, oh Tuhan, gubernur, bupati, wali kota, camat, desa, lurah, RW, RT Tuhan, supaya bersinergi Tuhan dari pusat sampai daerah untuk pemulihan bangsa kami, untuk pemulihan ekonomi, untuk, oh Tuhan, bekerja sama dalam memerangi Tuhan COVID-19 ini. Dan Engkau Tuhan menolong supaya ada kerjasama yang baik masyarakat Indonesia, supaya mentaati semua protokol kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam new normal ini Engkau juga menolong Tuhan tim medis Tuhan, dokter, perawat Tuhan, yang merawat setiap pasien COVID-19. Engkau melindungi mereka, Engkau proteksi mereka Tuhan dengan kuasa darah anak domba Allah. Mereka tetap semangat melayani Tuhan untuk seluruh pasien di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarganya dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga untuk TNI Polri yang menjaga keamanan di bangsa kami. Oh Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Rote, TNI yang menjaga di setiap perbatasan negara. Engkau juga memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Semua lembaga tinggi negara Tuhan bersinergi Tuhan untuk memerangi Tuhan COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus, bahkan gereja-gereja Tuhan di hari-hari ini juga Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih buat ibadah yang diberkati hari ini. Terima kasih, dan jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat, anugerah, rahmat, sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, oleh penghiburan, tuntunan, penyertaan, kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah raya ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu banyak